pertama tentang peran wanita dalam dakwah. Kalau kita melihat sejarah, perempuan itu adalah penyelamat dakwah paling utama. Saat dakwah betul-betul berada pada titik nadir, tidak ada satu kader pun di muka bumi, ternyata perempuan yang bisa melahirkan dai dan akhirnya berkembang dakwah kembali. Ketika Fir'aun berkuasa dan ada kebijakan untuk mempertahankan kekuasaannya dan tidak boleh ada yang berpotensi untuk menggoyah kekuasaannya. Akhirnya lalu lahirlah kebijakan seluruh Bani Israel, ya ibu perempuannya melahirkan laki-laki harus dibunuh. Ya, perempuan silakan dibiarkan hidup, tapi untuk laki-laki dibunuh. Persis saat itu kebijakan itu membuat tidak ada satupun kata dakwah bisa tumbuh. Akhirnya lewat rahim seorang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seorang ibu, auhayna ila ummiha ila ummiha yuhai. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seorang ibu, yaitu ibunya Musa, supaya ketika anaknya lahir yang bernama Musa itu jangan sampai ketahuan, sembunyikan. Kemudian setelah itu anik kebibi yang lemparkan dia di sungai, tapi jangan lemparkan begitu saja, kasih dia tempat, namanya yang namanya. Kemudian bisa kasih tempat untuk dihanyutkan. Nah, kemudian yang diperintahkan untuk mengawalnya adalah ukhtunya, Tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala may yakfuru. Ukhtinya, saudara perempuan Musa disuruh mengawal. Kemudian ternyata pengaman di istana ada juga bernama Asia. Jadi pengaman di istana bernama Asia. Kemudian yang melahirkan anak adalah Ummu Musa. Kemudian yang mengawal sampainya ke istana itu adalah perjalanan kapal atau perjalanan sampahnya itu adalah saudaranya Musa. Dan momentumnya luar biasa. Ketika sampai ke tempat istana, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahakuasaannya dan kudrohnya, apapun bisa terjadi. Ketika itu Allah sudah titipkan ke Nabi Musa, nggak tahu bahasa kita, ilmu mahabbah lah, ilmu mahabbah. Lalu ilmu mahabbah itu bahasa Al-Qur'annya wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku lemparkan kepada engkau ada mahabbah. Pokoknya kalau melihat Musa itu orang cinta, orang suka. Nah gitu. Itu namanya wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ketika melihat Musa, orang suka. Kemudian betul-betul dikawal oleh Allah, walikusna ala aini. Engkau gak akan bisa luput dari pandanganku, dari pengawasanku. Lalu selanjutnya, karena ada ilmu mahabbah itu, dapat ilmu mahabbah itu ketika melihat Musa, Fir'aun dengan Musa, ketika Fir'aun dengan Asia melihat Musa, apa kata Asia? Qurratu ainin li wa laka. La taqtuluhu asa ayyam fa'ala aw nattakhidhahu walada. Qurratu ain, ya Allah. Apa bahasa Cirebon ya, apa sih ini? Anak ini comel ya, comel bener anak ini gitu. Jadi langsung ilmu mahabbahnya masuk ke ini, ke apa namanya, ke hati Asia itu, langsung yang comel benar si anak ini. Jangan bunuh dia. Ya,
Semoga bisa ayam panganan bermanfaat buat kita, atau kita jadikan anak sekalian. Itu langsung Asia nyambung. Nah, ketika sudah diambil begitu, ternyata Musa ini ketika dicarikan ibu susuan, gak ada yang bisa masuk ke mulut Nabi Musa. Siapapun air susu siapapun gak bisa masuk. Ya, akhirnya kesempatan itu langsung, gimana caranya ukhtu Musa ini bisa ngambil momentum. Hal adullukum ala man yakfur. Ya, hal adullukum ala man yakfur. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ada yang bisa untuk menjaga dan merawat anak ini? Ya, hal adullukum ala man yakfur. Ya, itu langsung momentum itu sangat cepat. Kan ini kan nggak bisa lama-lama, ini nggak bisa minum, nggak bisa makan ini. Cepat momentum itu dimanfaatkan, lalu akhirnya diterima. Kemudian kata Allah, faraja'na ka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Ya, kami kembalikan engkau kepada ummimu, ya, agar ummimu tak sedih, ya, kemudian tenang hatinya. Jadi Musa dididik oleh ibunya dalam keadaan tenang dan dibayar di sana. Jadi kalau di rumahnya bisa, ya, bisa jadi bisa jadi bulan-bulanan dicari terus, ya. Tapi ini dikembalikan ke ibunya, dibayar lagi dan tenang berada dalam sana. Ya. Nah, ini peran perempuan semua. Peran perempuan yang melahirkan, ada saudara yang berusaha berdakwah momentum tempat ini, dan ada peran di sana, perempuan di sana. Bapak sekalian, kemudian kita melihat Rasulullah SAW, peran dari istrinya luar biasa, di antaranya Khadijah. Ketika awal-awal dakwah, kondisi yang sangat berat, ya, dalam berdakwah, ternyata yang paling menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Sehingga kata Aisyah, Khadijah aja disebut. itu keluar keluar dari mulut Aisyah. Jadi kalau ada ingat apa gitu ya, motong kambing gitu umpamanya, itu nanti dibagi untuk temannya Khadijah. Padahal kalau Aisyah Khadijah aja. Dia akhirnya sakit. Ya, padahal Khadijah udah meninggal lama meninggal lama. Nah, jadi sampai begitu, ya, Rasulullah mengingat dan mengenang peran dari Khadijah dalam perjuangan. Terus kalian, oleh karena itu semangat tadi untuk mewujudkan Salimah menjadi organisasi besar di Indonesia ini, saya melihat wajah-wajah yang pejuang-pejuang mujahidahnya ini, ya, dan pantas untuk itu, ya, karena ya, kalau kata diucapkan kemudian dilanjutkan dengan perjuangan yang menyertainya, insya Allah niat yang baik akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara hal penting yang perlu kita manfaatkan adalah momentum pasca Ramadan, ya, momentum pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, walitukmilul iddah, semoga kalian sempurnakan bilangan. Tafsirnya dikatakan, ya, kalau yang belum selesai puasa Ramadannya, yang wajibnya cepat-cepat selesaikan, ya, cepat-cepat selesaikan, ya, jangan makan terus. Karena ternyata masih ada di sini, masih ada teknik 1 hari. Ya. Tadi ada yang ngaku. Tawan deh. Ya, jadi yang belum selesai puasa Ramadannya, walitukmilul iddah, cepat selesaikan puasa Ramadannya. Kemudian
Yang sudah selesai maka lanjutkan dengan puasa Syawal. Hari ini tanggal berapa hari? 27 ya? Nah, 27 Syawal hari. 27 Syawal. Baik. Karena yang terbaik adalah kalau kita melihat hadisnya, man shoma Ramadan fa'at ba'ahu man shoma Ramadan fa'at ba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamin dahar. Karena siapa yang puasa Ramadan lalu atau summa atba'ahu kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa. Jadi sebaiknya selesaikanlah puasa Ramadan. Ya, kalau ada hutang-hutang selesaikan, habis itu baru lanjutkan dengan puasa Syawal. Itu walitukmilul iddah. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Baik sekalian, kalau kita buka tafsir, makna daripada walitukabbirullaha ala ma hadakum di antaranya adalah ini dalil takbir. Setelah pengumuman bahwa selesai Ramadan, sempurna Ramadan selesai, maka lanjutkan dengan syariat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu setelah walitukmilul iddah. Lanjut dengan walitukabirullah, hendaklah bertakbir. Dan takbir itu karena apa? Alama hadakum. Ya, takbir itu karena alama hadakum, karena hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Karena hidayah telah Allah anugerahkan kepada kalian. Nah, hidayah ini macam-macam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, hidayah macam-macam. Paling tidak ada 4 lah. Model hidayah itu ada 4. Hidayah satu adalah namanya hidayah wariziyah namanya. Hidayah wariziyah itu kalau lapar makan, kalau haus minum. Itu ada petunjuk dari tubuh kamu tuh ya kurang cairan. Itu ada petunjuknya. Ya, tolong ya, kalau udah ada sinyal haus berarti tubuh itu perlu minum. Itu namanya hidayah namanya. Itu namanya hidayah. Tapi itu hidayah wariziyah. Ya, itu namanya hidayah wariziyah. Kalau perlu asupan tubuh, perlu asupan makanan, langsung ada sinyal lapar. Ya, ada sinyal lapar. Nah, kalau udah lapar, maka biasanya kita tidak tahan lama-lama untuk membiarkannya karena ada petunjuk. Yang bahaya adalah tubuh perlu minuman, perlu asupan, perlu ya, cairan, atau perlu asupan makanan, tapi dia nggak ngasih sinyal. Itu bahaya. Ada penyakitnya, ya. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Gak ada hidayah namanya, gak dapat hidayah dia. Tubuh gak dapat hidayah, sehingga rasa haus, rasa nggak dirasakan, sehingga airnya drop karena kita udah kekurangan cairan udah parah, ternyata nggak merasakan perlu dikasih masukan, diasupan itu minuman atau makanan. Nah, itu hidayah pertama. Kalau hidayah ini nggak perlu pakai Al-Quran. Kalau rasa udah lapar, buka kitab dulu. Apa cara mengatasi? Nggak perlu. Itu sudah langsung dapat sinyal, kemudian semua kita dikasih itu ya, kecuali yang punya kelainan memang ada penyakit sehingga nggak ngirimkan sinyal. Nah, yang semuanya itu namanya hidayah wariziyah. Kita bisa mengatasinya sesuai dengan sinyal yang ada. Sakit, alhamdulillah dikasih hidayah. Ada problem pada tubuh, kita dikasih sinyal sakit, itu bagus itu. Ya. Kalau tidak ada ciri atau benda tertentu yang sakit kemudian